Enak bahas Anies Baswedan lagi kali ini ya. Bukannya karena saya sayang sama Anies, tapi saya lagi berhitung bagaimana cara Anies bertahan di kondisi rapuhnya koalisi pengusung dia sekarang ini. Yang kita tahu, Anies didukung oleh 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, dengan leadernya adalah Nasdem. Menurut undang-undang, supaya partai bisa mencalonkan seorang presiden, maka sebuah partai atau gabungan partai harus bisa mencapai 20% kursi di DPR RI. Nah, gabungan ketiga partai ini sudah mencapai 28%, jadi layak mencalonkan seorang presiden. Dari ketiga partai ini, mereka mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Itu karena dari ketiga partai ini, tidak satu pun dari mereka punya kader yang hasil surveinya setinggi Anies. Paling banter ya jadi calon wakil presiden. Nah, disinilah titik persoalannya. Salah satu syarat Demokrat dan PKS mau gabung dengan Nasdem dalam mencalonkan Anies Baswedan adalah mereka bisa mengajukan diri sebagai calon wakil presidennya Anies. Dari Demokrat, siapa lagi kalau bukan Agus Yudhoyono atau AHY? Karena ya, di Demokrat itu nggak ada lagi orangnya. Bukan karena orang Demokrat itu jelek-jelek kadernya, tapi karena sudah diputuskan oleh mereka, kalau urusan siapa jadi presiden atau wakil presiden, ya harus Agus. Dan itu adalah keputusan bapaknya. Kalau bukan Agus, nanti bapak marah. Nah, PKS sebenarnya lebih moderat dalam memilih calon daripada Demokrat. Di PKS itu nggak ada anak bapak atau anak ibu, tapi siapa yang royal, dia bisa jadi calon. Nah, salah satu calon yang royal di PKS adalah Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Jawa Barat 2 periode yang sudah terbukti kemampuan jaringan dan logistik dia luar biasa untuk memobilisasi suara. Maka di saat PKS yang sudah 10 tahun jadi oposisi dan berakibat kering, kerontang kantongnya, logistik dari AHER pun jadi tumpuan yang utama. Posisi calon wakil presiden ini penting banget buat sebuah partai. Karena itu berarti dia juga punya hak dalam memimpin sebuah kebijakan di negara yang berpenduduk hampir 300 juta orang ini. Dan itu juga sebuah prestis yang akan menaikkan nilai suara sebuah partai dan berakibat naiknya suara mereka supaya tetap bertahan di Senayan. Jadi kebayangkan, Demokrat dan PKS pasti berebut untuk menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang Demokrat dan PKS bisa tawarkan supaya mereka bisa jadi calon wakil presidennya Anies? Kalau Demokrat, yang pasti mengandalkan suara kelompok garis keras yang dalam 2 pemilu kemarin ada di kubunya Prabowo. Kelompok garis keras ini kemudian meninggalkan Prabowo dan Gerindra karena kuciwa Prabowo gabung ke Jokowi. Dan partai yang cocok sebagai induk semang sekarang ini adalah Demokrat. Itulah kenapa Nasdem waktu itu buru-buru mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presidennya, karena takut direbut oleh Demokrat. Kalau PKS sudah pasti mengandalkan jaringan mereka di Jawa Barat. Jaringan PKS ini nggak main-main loh. Selama AHER jadi Gubernur Jawa Barat, dia sudah berhasil membangun basis massa di sana yang selalu berhasil mengalahkan lawan politiknya. Jokowi sendiri dalam setiap pilpres tidak pernah menang di Jawa Barat sekalipun. 2 kali di Pilpres 2014 dan 2019 dia kalah telak karena AHER masih memegang basis massanya di sana. Kedua tawaran inilah yang sekarang membuat gamang Partai Nasdem yang sudah memegang Anies Baswedan sebagai orangnya. Mau terima Demokrat atau PKS sebagai calon wakil presidennya. Kalau terima AHY, PKS itu bisa lepas. Kalau terima AHER, Demokrat yang bisa lepas. Itulah kenapa disebut koalisi ketiga partai ini adalah koalisi rapuh, karena nggak ada yang dominan di antara mereka bertiga. Dan kalau satu saja partai tidak jadi berkoalisi, maka mereka dianggap tidak layak mencalonkan seorang presiden. Selain itu, Nasdem juga kabarnya nggak srek sama calon dari Demokrat dan PKS. Kalau AHY, anak itu masih hijau dan bukan penarik suara tambahan buat Anies Baswedan. AHY kalau jadi calon wakil presiden, cuma jadi beban berat di punggung doang, karena hanya menonjolkan kegantengan tanpa kemampuan. Dan itu sudah bukan rahasia umum, publik juga sudah banyak yang tahu. Kalau PKS, maka itu juga kartu mati buat Anies. Sudah pasti, ketika Anies berpasangan dengan AHER dari PKS, cap sebagai bapak politik identitas di tubuh Anies makin kuat melekat di badannya. Dan kalau mereka berpasangan, maka kemungkinan besar AHER dan Anies hanya akan menang di Jawa Barat doang. Sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa dikuasai oleh Ganjar. Jadi siapa nih yang mau dipilih Nasdem buat pasangan Anies? Saya dengar lagi sih,
Nasdem pengennya Anies pasangan dengan Khofifah, Gubernur Jatim. Kalau Anies bisa dipasangkan dengan Khofifah, maka gerakan cuci tangannya sebagai bapak politik identitas bisa teredam. Wong Khofifah NU kok. Lagian dengan pegang Khofifah, maka Jawa Timur akan berhasil direbut. Dengan pegangan Jawa Barat dan Jawa Timur, potensi Anies untuk menang Pilpres akan semakin besar. Kalau Jawa Tengah, nggak usah dipikirin deh, itu memang kandangnya Ganjar. Jadi kebayangkan pusingnya Nasdem, lebih pusing lagi karena gara-gara pilih Anies Baswedan, survei Nasdem malahan anjlok dan diperkirakan tidak bisa lolos di Senayan di tahun 2024. Politik itu memang asik kalau kita melihatnya dari sisi luar. Kalau di dalam, ampun deh, banyak banget orang munafiknya. Tapi ya kita juga nggak peduli sih siapapun pasangan Anies, karena mau dipasangkan sama pelawak kek, pejabat kek, sepatu bot kek, potensi Anies untuk gugur di pencalonan itu sangat besar. Karena koalisi 3 partai ini ikatannya sehalus jarum benang yang ditarik dikit langsung putus berantakan.